Sebentar lagi ibadah hari ini akan dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Senyumnya mana WKWKWK. Berikut jadwal ibadah di minggu depan. Jumat tanggal 15 April tahun 2022 ibadah Jumat Agung. 1 kali ibadah pada jam 9 pagi. Minggu tanggal 17 April tahun 2022 ibadah Paskah. 2 kali ibadah pada jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Ayat renungan minggu ini diambil dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mari baca bersama-sama Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, happy Sunday GKI Padang. Happy birthday. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Katakan ke sebelahnya, selamat ulang tahun saudaraku. Selamat ulang tahun suamiku. Selamat ulang tahun istriku. Selamat ulang tahun anakku. Hari ini kita bersuka cita karena sampai saat ini Tuhan tetap setia menjaga kita. Amin. Hari ini kita akan bersuka cita, mari ekspresikan syukurmu dengan memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Kami akan syukur kami kepadamu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Kami dapat bersorak pada pagi hari ini Tuhan. Dalam gereja kami berulang tahun yang ke-28 tahun. Kami bersyukur Tuhan. Kami dapat Tuhan bertumbuh dan dimulaikan gereja ini. Setiap kemenangan yang kami dapatkan Tuhan. Kami dapat Tuhan menaikkan ucapan syukur kami Bapa. Begitu besar kasih-Mu. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dalam gereja-Mu. Ku menyembah
kemenangan terjadi di Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat kami meninggikan nama-Mu, kemenangan terjadi di tempat ini. Oh, haleluya.
haleluya. Mari sembah Dia sebentar. Haleluya. Tak sekalipun Engkau pernah meninggalkan kami. Yesus Tuhan kami yang setia dan panjang sabar. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan yang sudah Kau berikan bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu. Pada tanggal 9 genap 28 tahun umur dari gereja ini. Dan pada saat itu Tuhan, semua kami umat-Mu datang menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Karena kamilah sebagai gereja-Mu yang menikmati berkat dari ulang tahun gereja-Mu ini. Hari ini sama-sama kami beribadah dengan tujuan menyembah-Mu dan menaikkan syukur kami sebanyak-banyaknya. Karena begitu baik Engkau bagi gereja-Mu. Saat ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Semua ini oleh karena kasih karunia-Mu. Kami bisa hidup. Kami dapat hadir. Kami dapat beribadah. Kami dapat melayani. Bahkan anak-anak kami juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia-Mu. Kami siap Tuhan menerima visi yang baru dari-Mu. Supaya sebagai misi lebih bergairah lagi kami untuk melayani Engkau Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kami Tuhan mengerjakan kebenaran firman-Mu. Sebab setiap kami yang hadir pada saat ini sudah ada panggilan-Mu bagi kami. Biarlah kami mendengarkan panggilan-Mu itu lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami dapat merayakan ulang tahun gereja-Mu ini. Semuanya dengan sukacita. Tidak ada satu pun yang tertekan. Tapi semua berbahagia. Kami lihat anak-anak kami. Kami lihat generasi kami. Kami lihat keluarga kami. Kami lihat gereja-Mu. Dan kami lihat diri kami sedang Engkau pakai dan Engkau bentuk. Engkau proses agar kami sampai kepada akhir dari tujuan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu ini memberikan kehidupan yang baru. Sehingga semua kami dapat merasakan bahwa Tuhanlah, Tuhan sendiri yang sedang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan semua kami mengaminkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang memimpin saya menyampaikan firman Tuhan ini. Begitu juga penyingkapan rahasia kebenaran firman-Mu. Bahkan pengertian-pengertian dan karunia. Begitu juga hikmat. Terima kasih buat segalanya yang sudah Kau berikan untuk menjadi alat bagi saya menyampaikan firman Tuhan ini. Darah Yesus membungkus balut kami. Terima kasih, haleluya. Semua kita berkata amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Boleh saudara senyum ke samping saudara tanpa membuka masker. Walaupun saudara pakai masker, tapi dari sorot mata wajah saudara menyampaikan berkat bagi samping saudara, juga bagi belakang saudara. Semua kita memuji Tuhan, karena ajaiblah Tuhan kita. Dia memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan. Juga kita bisa saudaraku hadir melayani Tuhan,
Kita hadir menyembah Tuhan, kita hadir saudaraku berdoa, kita hadir mendapatkan kehidupan supaya kita membawanya kepada keluarga kita, kemanapun kita pergi. Pertama-tama kita saudaraku berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang mendirikan gereja ini, yang membangun gereja ini. Sebelum pada tanggal 9 saya sudah menyampaikan kepada pelayanan, ya waktu pelayanan supaya semua umat Tuhan ikut berbahagia dengan ulang tahun gereja kita ke-28 tanggal 9. Semua tidak secara kebetulan. Dan kita yang ada saat ini adalah saksi Kristus selama perjalanan 28 tahun ini. Amin. Yang paling tua saudaraku adalah saya. Haleluya. Sejak awal gereja ini dibangun Tuhan sampai hari ini saya ada, anak-anak ada, dan saudara adalah saksinya. Begitu juga saudaraku, kita bisa sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun gerejaku. 1, 2 ya. Selamat ulang tahun gerejaku ke-28. Lalu Tuhan Yesus memberkati. Apalagi saudaraku, tetaplah berkarya. Jangan mundur. Berjuanglah terus. Raihlah sampai kita mendapatkannya. Lakukanlah dengan sepenuh hati kebenaran firman yang sudah mengubah kita. Jangan pernah berhenti, tapi berjuanglah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selalu kuat di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Jikalau kita merasakan ini adalah ulang tahun kita, maka kita juga bebas meminta kepada Tuhan. Namanya ulang tahun, pasti saudaraku bebas. Amin. Kalau saya ulang tahun, anak-anak berkata, apa mama mau? Simpanlah uangmu dulu. Gak begitu perlu sekali. Amin saudaraku. Tapi walaupun saya bilang seperti itu, adanya selalu. Saudara juga dengan setia memberi. Karena saudara merasakan pelayanan saya selama ini, saudara diberkati. Amin saudaraku. Begitu juga saudaraku, tidak lupa kita berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang terlebih dahulu melayani dalam sidang Tuhan ini. Termasuk Bapak Gembala Sidang. Kita adalah buah imannya. Kita adalah muridnya. Kita adalah perpanjangan pelayanannya, walaupun dia tidak sampai pada hari ini, tapi kitalah bukti dari pelayanan Bapak Gembala Sidang. Jikalau mereka tidak berjuang, jikalau mereka tidak dengan tulus hati melayani, jikalau mereka tidak mau sabar sampai pada akhir hayatnya, kita mungkin tidak ada sampai pada saat ini. Amin. Karena kita percaya semua hari adalah harinya Tuhan. Tidak ada secara kebetulan. Baik tidak secara kebetulan. Kurang beruntung itu tidak secara kebetulan. Karena setelah kita lahir baru, kita memilih dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, pilihlah. Yang mana yang kau pilih? Hidup atau mati? Berkat atau kutuk? Sakit atau sembuh. Tiap hari kita diperhadapkan kepada keputusan supaya kita bertambah-tambah berhikmat. Supaya kita juga bertambah-tambah haus untuk mencari Tuhan di dalam kebenarannya. Sehingga tidak pernah putus hubungan kita dengan Tuhan. Dan kami saudaraku adalah keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Gembala Sidang. Minggu yang lalu saya saudaraku bukan terpikir, ya saya teringat bahwa setelah Bapak pergi berarti kami sudah 21 tahun melayani saudara, melayani di sidang Tuhan ini.
Setiap saudara datang beribadah, kami ada. Setiap saudara ya punya pergumulan dan persoalan, gereja ini ada. Sebagaimana Tuhan ada, begitu juga gereja ini ada. Kalaupun saya tidak datang kepada saudara pada saat itu, tapi ada pemimpin 4D. Ada pelayan-pelayan, juga ada saudaraku ministry. Ada hamba-hamba Tuhan. Haleluya saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita percaya Tuhanlah yang memilih GKI ini. Kalau kita ada menjadi jemaat di GKI ini, Tuhan yang memilih kita. Tuhan tidak sembarangan memilih gerejanya. Kalau kita merasakan belum seperti yang kita harapkan, diri kita, pelayanan kita, pemberian kita, tapi ingat, Tuhan yang memilih saudara. Saudara tidak akan mungkin bisa melangkah dari rumah ke tempat ini kalau bukan karena Tuhan. Karena kita dilahirkan oleh Allah supaya kita menjadi kejadian baru. Jadi hidup kita sekarang ini hidup oleh roh, hidup oleh karena firman, hidup oleh karena Tuhan. Tuhan yang membawa kita kemari. Tidak ada oleh karena kekuatan kita. Kalaupun kita merasakan, aku terpaksa. Dalam Tuhan tidak ada terpaksa. Mungkin dia belum mengerti tentang kerohanian. Tapi kita yang mengerti tentang kerohanian, tidak ada yang secara kebetulan. Tapi Tuhanlah yang membawa kita dalam sidang Tuhan ini. Supaya kita menjadi jemaat. Amin saudaraku. Dan gereja inilah tempat kita bernaung. Dan lewat gereja ini kita dimuridkan dengan benar. Amin. Saya juga sebagai saksi bagi gereja ini. Bagaimana gereja ini hampir-hampir tidak ada generasi untuk dimuridkan. Karena pada waktu itu murid sudah semua melayani, tetapi ada guncangan. Sehingga saudaraku, yang tinggal adalah yang tersisa. Maka tidak ada kita bisa mengatakan, secara kebetulan saya lahir baru, dimuridkan di GKI. Tidak. Karena waktu yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Kita lalui satu persatu pergumulan. Bahkan pada waktu kita diproses. Amin. 28 tahun gereja ini sudah berdiri. Banyak sekali yang sudah dilalui. Mulai dari proses. Menjadi orang Kristen ada tantangan dan ada aniaya. Apalagi kita masuk di dalam satu gereja yang menaungi kita dan yang memuridkan kita. Tantangannya pasti besar. Kenapa ada yang gugur? Karena tidak kuat menghadapi tantangan. Tapi baiklah kita yang masih lemah, lihatlah. Ada orang-orang yang kerja keras dalam sidang Tuhan ini. Ada orang-orang yang setia dalam sidang Tuhan ini. Ada pendua dalam sidang Tuhan ini. Itu saja yang saudara lihat. Mungkin saudara sulit untuk melihat Tuhan yang tidak saudara lihat secara fisik. Karena hari ini kita bisa melayani itu karena Tuhan. Tidak ada apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita di luar daripada Tuhan. Sebelum kita tahu itu, firman sudah mengatakan kepada kita. 28 tahun sidang Tuhan ini berjalan. Banyak sekali yang sudah dilalui. Banyak berkat, banyak penderitaan. Banyak juga perjuangan, banyak juga hasilnya. Banyak juga yang sakit. Dan banyak juga yang sembuh. Saya tidak bisa menghitung satu persatu berapa yang sudah diselamatkan Tuhan lewat sidang Tuhan ini. Karena kami hamba-hamba Tuhan, orang yang gigih menginjil, memberitakan Injil. Kalau hari ini atau kalau akhir-akhir ini saya tidak datang berkunjung ke rumah saudara,
Itu karena pertumbuhan gereja ini. Murid kita sudah banyak, saudaraku. Kenapa ketika gereja ini goncang tidak sampai jatuh tergeletak? Karena pemuritan tetap jalan dalam sidang Tuhan ini. Gereja yang gagal dalam pemuritan mudah sekali digoncang. Bapak Gembala Sidang berkata, jangan sampai ada pemberontakan dari dalam. Itu kami jaga sekali. Maka pada waktu saudaraku tengah malam pun, kalau hati Bapak Gembala Sidang pada waktu itu merasa tidak damai, dibangunkannya saya, lalu saya membangunkan ministry. Memang pada waktu itu sakit rasanya. Karena di mana orang sudah tidur, kami belum tidur. Tidak ada saudaraku, ya hari-hari kami tanpa penginjilan. Kemana saudaraku kami beritakan Injil Tuhan. Nah, apa yang kami lakukan itu turun bagi saudara. Itulah warisan rohani yang ditinggalkan oleh Bapak Gembala Sidang. Supaya di ulang tahun gereja ini semakin besar penghargaan kita kepada kehidupan yang diberikan Tuhan bagi GKI Padang ini. Tidak ada secara kebetulan. Amin, saudara. Banyak sekali yang bisa saya paparkan bagaimana hebatnya Tuhan memberkati sidang Tuhan ini. Termasuk kami, saudaraku. Tidak mungkin menurut mata, menurut penglihatan, menurut perasaan, menurut pikiran ini bisa berjalan, saudaraku. Tapi tiap hari kita membuktikan kasih Yesus dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang menyembah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang memuja Tuhan. Amin, saudaraku. Maka saudaraku, setiap hari kita bergairah supaya kita bisa memuji-muji Tuhan. Haleluya, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, kita bisa melihat yang tinggal sekarang ini, kita ini saudaraku sebagai jemaat GKI, kita yang hadir dan kita yang tinggal lebih banyak masuk di dalam putaran awal. Ikut menderita, ikut diproses, melihat bagaimana kejadian terjadi. Yang hampir-hampir seperti kapal tadi, hampir-hampir karam. Dan kita sendiri melihat bagaimana kuat tangannya Tuhan menopang. Kapal yang kita tumpangi tadi dengan gagahnya Tuhan membalikkannya sehingga tidak sampai karam kapal itu. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, ada satu pelayan yang meminta tanda tangan dari jemaat untuk dia bawa ke pusat untuk menjatuhkan saya. Karena apa? Karena dia lihat saya wanita, janda, dan tidak ada kekuatan. Kita tidak boleh melihat secara fisik. Tapi sampai hari ini, saudaraku, kita bertanding di dalam kebenaran. Siapa yang sampai? Itu saudaraku yang kita sampaikan. Bukan hanya awal saja kita bergairah dengan gagah perkasa. Bukan hanya pada waktu kita diberkati. Yo haleluya Tuhan, hore Tuhan. Dengan iman aku percaya. Saudaraku yang kekasih. Pada waktu sekalipun kita terpuruk, Yesus tidak berubah. Saat kita ditinggalkan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa saudaraku lihat bagaimana kejadian-kejadian yang diberikan Tuhan dalam sidang Tuhan ini. Lewat pujian. Setiap topik pujiannya pasti berubah. Disesuaikan dengan topik itu. Pujian menyesuaikan dengan firman Tuhan. Amin. Maka kita harus masuk. Dan itu sebabnya saya katakan hampir rata-rata kita yang tinggal menjadi jemaat di GKI ini adalah orang yang masuk di putaran awal. Tidak enak saudaraku masuk di putaran akhir.
itu hanya menikmati saja dan belum tentu dia kuat. Amin. Itu sebabnya bagi saya secara pribadi saudaraku, saya selalu berperkara dengan Tuhan. Ditinggalkan itu tidak enak. Tetapi saudaraku, pada waktu kita ditinggalkan pasti oleng. Pasti hilang keseimbangan. Kenapa kok bisa seperti ini? Bertanya-tanya kita terus dalam hati. Tetapi kita tahu, gak semua masalah ada jawabannya. Gak semua masalah yang terjadi hari itu juga ada jawabannya. Mungkin saudaraku jawabannya itu memproses kita supaya kita tekun dan tekun lagi datang kepada Tuhan saudaraku. Amin. Dan itulah kita, orang yang tekun. Orang yang siap menderita. Ada satu kesaksian yang bisa saya sampaikan juga kepada saudara. Yaitu Ibu Zebua. Kalau dia bersaksi saudaraku, mata saya besar sekali mendengarkan kesaksiannya. Dan dia berkata, oh Bu, luar biasa aku diberkati. Saya pikir saudaraku berkatnya itu udah jutaan. Saya tidak perlu sampaikan berapa berkatnya saudaraku. Tapi kaum ibu banyak sekali yang tahu. Tapi itu pun saudaraku, saya tidak bisa memaki orang itu yang tega-teganya memberikan segitu. Karena saya juga hamba Tuhan, orang yang mau dan suka diberkati. Sehingga uang-uang yang lama itu kita harus salurkan. Artinya saudaraku, jangan hanya itu saja gumpalan-gumpalan uang kita. Amin saudaraku, walaupun gembala sidang, walaupun saudaraku hamba Tuhan, justru gembala sidang dan hamba Tuhan menjadi jalan untuk memberkati. Bukan hanya firman Tuhan saja, tapi perbuatan. Amin. Supaya lengkap, sempurna saudaraku pengikutan kita akan Tuhan. Karena kalau menurut saya saudaraku, enggak, saya berikan segitu. Saya berikan lebih. Tapi saya tidak berhak untuk memaki yang memberi itu saudaraku. Amin. Karena diriku dengan diri yang tadi itu berbeda. Bedalah kita anak Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin, puji Tuhan. Nah saudaraku, ada begitu banyak keunikan dalam gereja ini. Yang pertama saudaraku, lebih banyak keluarga. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Iya. Banyak sekali. Maka kalau saya berdoa saudaraku, enak sekali saya mendoakan. Keluarga ini Tuhan, keluarga ini. Udah mencakup. Udah 9 orang, udah 8 orang, udah 7 orang. Udah 5 orang, udah 4 orang, udah 2 orang. Keluarga ini Tuhan, keluarga ini Tuhan. Haleluya saudaraku. Tapi bukan berarti tidak ada keluarga yang lain, muda-mudi yang diselamatkan. Karena gereja ini sangat mengerti sekali penginjilan. Bukan menjemput jemaat dari mana-mana. Kalau dia sudah menjadi jemaat, saudaraku yang kekasih, biarkan dia digembalakan di sana. Tapi saudaraku, kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang rindu, yang haus dimuridkan. Mari datang supaya kita muridkan mereka. Dengan kesederhanaan, sebagaimana Tuhan saudaraku memuridkan. Haleluya saudaraku. Amin. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Termasuk keuangan. Amin. 2 minggu yang lalu saudaraku kita bicara. Karena kita butuh uang. Untuk ulang tahun gereja. Dan belum berani kita saudaraku mengucapkan berapa nominalnya. Tetapi kita coba saudaraku yang kekasih. Saya bagi 3 kelompok. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. 4D ini masuk ini, kalau 4D ini masuk ini. Jadilah 3 kelompok. Lalu saudaraku mulai mereka menghitung berapa dari mereka. Dan sangat ajaib. Ada terkumpul 4,4 juta. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu pun kita bersyukur karena apa? Karena topik-topik doa masuk. Supaya ini, supaya ini, supaya ini, supaya ini. Saya mengatakan kepada anak saya Unike, bukan supaya, tapi belajar untuk memberi. Karena memberi itu adalah taburan yang sangat cocok dan sesuai di hati Tuhan untuk memberkati kita. Lihat saudaraku, sedikit bahan
yang ada di tangan Tuhan yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tapi karena di tangan Tuhan menjadi berlimpah. Dan kitalah ini saudaraku, kita ini 5 roti dan 2 ikan tetapi selalu berlimpah. Saya katakan kita naikkan lagi, bukan 4,4. Karena kita harus menyelesaikan pagar. Karena kita harus menyelesaikan ruangan sekolah minggu di atas 8 juta. Amin. Lalu terkumpullah saudaraku sekian. Lupa saya, tapi tidak lagi 4,4. Kalau saya saudaraku sebut nanti salah. Ini duit sensitif sekali saudaraku. Dan cepat-cepat saya saudaraku hubungi salah satu pelayan. Haleluya, haleluya Bu. Saya WA, tolong pegang uang untuk ulang tahun, dana ulang tahun gereja. Saya tidak pernah mau saudaraku memegang uang itu. Haleluya saudaraku. Saya terangkan kepada pelayan, uang pembangunan itu jangan saudara bicarakan apapun. Dan saya tidak perlu sampaikan kepada saudara di sini, itu sudah cukup di pertemuan pelayan. Amin saudaraku. Dan saya yakin saudaraku lebih dari 8 juta pasti akan terkumpul. Demikian juga mixer kita yang kemarin saudaraku. Sekian juta kita katakan lebih saudaraku. Lebih. Itulah kita. Pandanglah sebagaimana Yesus memandang saudara. Yesus memandang saudara sebagai berkat. Yesus memandang saudara adalah anak yang hidup berkelimpahan. Lihatlah diri saudara. Jadilah sebagaimana yang disaksikan oleh ibu sebuah tadi. Walaupun kecil saudaraku, tetapi saudaraku dia senang sekali menyampaikannya. Amin. Belum tentu besar berkat Tuhan saudara dapat, belum tentu saudara senang menyampaikannya. Amin. Saya yakin saudara-saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya saudaraku. Berkali-kali gereja ini ditolak. Berkali-kali gereja ini mau didepak, mau dikeluarkan. Dan berkali-kali gereja ini dihujat. Tapi kita tidak melawan. Kita hanya menyerahkannya kepada Tuhan karena kuasa Tuhan sangat nyata. Amin saudaraku. Sebagai gembala sidang banyak saya belajar langsung. Menjadi ibu, menjadi pemimpin, belajar kepada Roh Kudus. Dan sampai pada hari ini saya belum pernah merasakan tuntunan rohani dari seorang pemimpin. Selain dari Bapak Gembala Sidang. Saya buka itu kepada saudara. Amin. Supaya saudara juga meraih tiap hari tangan Tuhan untuk menuntun saudara. Dan kita tidak dapat mempersalahkan siapapun. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di dalam diri kita. Itulah perjalanan kita. Jadikanlah menjadi satu cerita yang baik, yang menarik dalam hidup saudara. Untuk bisa saudara ceritakan kepada keluarga saudara. Amin saudaraku, haleluya. Tuhan itu ajaib. Amin, mari kita lihat di dalam Mazmur 40 ayat 6. Tuhan kita ajaib. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Yang kita cari apa? Perkenanan hati Tuhan. Amin saudaraku. Pelayanan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Yang dicari Tuhan bukan korban. Dia bukan kurang korban untuk diberikan kepada kita. Tetapi perkenanan hati Tuhan. Baik dalam pelayanan, di gereja, di rumah, dimanapun. Karena bagaimana kita di rumah, begitu juga kita di gereja. Dan bagaimana kita di gereja, begitu juga kita di rumah. Gak berbeda. Karena Tuhan mengajari kita untuk tulus hati dan untuk jujur. Haleluya saudaraku. Mari diulang tahun GKI Padang yang sudah berumur 28 tahun. Temukanlah
visi yang dari Tuhan. Supaya kita lebih bergairah lagi mengerjakan misi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau ada awal pasti ada akhir. Tapi jangan hanya awal saja. Banyak saudaraku orang percaya tidak sampai pada akhir. Bukan nanti. Tapi setiap hari. Setiap saat. Amin. Maka kita harus berusaha supaya kita jangan memilih Tuhan pada akhir. Tapi pada awal pun kita sudah pilih Tuhan. Haleluya. Topik kita saudaraku bulan ini adalah kasih Bapa. Dan saya angkat judulnya pada hari ini. Kasih yang tak berkesudahan. Kasihnya, semakin banyak Tuhan memberikan kasihnya, semakin berlimpah kasihnya untuk dia curahkan. Seperti air mengalir. Tidak ada henti-hentinya. Karena kasih itulah membedakan kita dengan orang yang tidak bertumbuh, dengan orang-orang dunia. Kasih Bapa bagi kita tidak berkesudahan. Semakin kita sungguh-sungguh mengasihi, semakin melimpah kasihnya. Semakin banyak kita memberi kasih, semakin banyak kasihnya diturunkan kepada kita. Mari kita lihat saudaraku, Yohanes 3:16. Allah mengasihi GKI Padang. Allah mengasihi umatnya. Kita baca 1-2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Tuhan bukan ditujukan kepada dunia dan isi dunia ini, tetapi kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Supaya manusia yang diciptakan itu kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Karena kita berasal dari Tuhan. Dan kita kembali kepada Tuhan. Amin saudaraku. Kita pengatur dunia ini, bukan dunia yang mengatur kita. Jangan salah. Kasih Bapa melalui Yesus kepada dunia ini adalah kepada manusia yang diciptakan. Karena sudah kehilangan iman, kehilangan ibadah, kehilangan Tuhan, kehilangan persekutuan, kehilangan berkat-berkat, kehilangan tujuan. Karena dosalah yang membuat dunia ini berlalu. Amin saudaraku. Maka kita pun mengasihi ciptaan Tuhan. Siapapun mereka, kita harus mengasihi mereka. Supaya firman Tuhan ini genap. Tuhan bisa saja berfirman langsung kepada mereka. Tapi Tuhan mengatakan ada yang terlebih dahulu. Biarlah dia sekencang-kencangnya berlari untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Jangan kita menjadi terdahulu, menjadi terbelakang. Tapi Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Haleluya. Amin saudaraku, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita dapat menyerahkan hidup kita di dalam pengabdian kepada Allah. Amin. Juga kita dapat menyerahkan hidup kita dalam pengendalian Tuhan. Karena dia mengasihi kita dan dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Saya menginginkan yang terbaik bagi Philip, Ribka, Markus, Onike. Maka banyak sekali saudaraku yang saya tinggalkan kehidupan yang menghalangi langkah kami sampai pada hari ini. Benci, dendam, marah, kepahitan itu saudaraku saya buang jauh-jauh. Karena kalau saya melakukan itu, maka saudaraku, saya diampuni, saya diberkati. Amin saudaraku.
Saya melakukan yang terbaik. Saya berusaha menjadi teladan bagi mereka. Menjadi ibu yang jujur. Menjadi ibu yang suci. Saya tidak menjadi ibu yang keluyuran. Mana mak? Mama di mana? Sedang apa mama? Dia duluan saudaraku di rumah. Saudara tertawa ya. Ya, saya sedang ngerumpi sama tetangga. Ada apa Pi? Philip punya ibu. Ya, bukan punya ibu. Temannya saudaraku punya ibu. Dan mungkin ibunya ini kurang baik. Lalu dia bilang, kalau mama seperti itu, habislah saya buat ma. Memangnya siapa itu? Aku gak kenal. Tapi karena saudaraku gemas sekali dia melihat ibu itu yang gak benar gitu saudaraku. Jadi kalau mama seperti itu, habislah mama. Saya juga gak kenal. Amin saudaraku. Nah, jadi gak sulit kita bersaksi kepada anak kita. Karena mereka adalah generasi kita. Bukan hanya generasi, mereka adalah gereja. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, mari kita lihat saudaraku Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita ini sudah memulai dari awal. Amin. Dan kita juga sudah mulai bersama dengan Tuhan. Menggumuli masalah kita. Persoalan kita. Dan kita sudah mulai perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Amin saudara, firman Tuhan berkata kepada kita. Teruskanlah. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Sampai selesai tugas kita. Teruskanlah. Mari kita lihat saudara Kolose 2, 6 dan ayat 7. 1, 2 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Saudaraku, siapa yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhannya? Inilah upahnya saudaraku. Yesus telah menganugerahkan hidup baru kepadanya. Kita tahu saudaraku, untuk membangun suatu, ya untuk membangun rumah. Supaya dia jangan goyah. Supaya jangan dia saudaraku diombang-ambingkan oleh angin. Supaya dia sungguh berdiri dengan baik dan teguh. Sangat perlu diperhatikan fondasi dari rumah itu. Demikian juga kita saudaraku. Bagaimana supaya kita menjadi taat. Supaya kita menjadi sungguh-sungguh. Semua kita tahu saudaraku. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tidak ada roh apapun yang dapat menguasainya. Amin. Kita tahu kebenaran firman. Kebenaran firman itu kuat. Itu adalah fondasi bagi kita. Dan oleh karena fondasi yang kuat di dalam kerohanian kita, maka kita pun saudaraku menaati dengan sungguh-sungguh firman Tuhan itu. Karena fondasi yang kuat. Karena kita tidak mau di luar daripada firman itu. Kita tidak mau di luar daripada rumah Bapa kita. Amin saudaraku. Karena fondasinya kuat. Haleluya. Kita lihat saudaraku yang kekasih. Ya, supaya kita menaati Tuhan. Itulah fondasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat saudaraku di dalam Yohanes 14 ayat 15. Tunjukkanlah kasih saudara kepada Yesus dengan melakukan apa yang Dia katakan. Kita baca, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lihat saudaraku dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku. Jikalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, Bapa akan menurunkan rohnya melalui Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur. Dan Roh Kudus itulah yang memimpin kita di bumi ini. Apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang baik.
jikalau kita mengasihi Bapa. Jadi ada syaratnya saudaraku. Amin. Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga pada waktu ada tantangan. Pada waktu kita diperhadapkan. Pada waktu kita saudaraku dipaksa untuk mengambil keputusan. Roh Kudus yang menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita tetap memiliki sifat Kristus di dalam diri kita. Amin saudaraku. Dari firman Tuhan yang kita dengar dan baca bersama-sama saudaraku. Tidak ada yang kurang. Untuk mendapatkan visi dari Tuhan di ulang tahun gereja kita ini. Supaya kita sebagai misi lebih bergairah. Lebih tepat lagi tujuan dan sasaran hidup kita. Kita bergerak kemana, kita berjalan kemana, kita bekerja untuk apa. Semakin kita tahu tujuan kita. Amin. Ayat yang terakhir saudaraku. Di dalam Mazmur 107 ayat 21. Kita baca 1-2 ya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang bekerja untuk menolong saudara dan saya. Agar keinginan untuk menaati Dia serta melaksanakan kehendaknya. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita saudaraku bersyukur buat firman-Nya. Kita bangkit berdiri. Kita dapat mengangkat pujian kita saudaraku untuk menyenangkan hatinya. Lewat pujian ini kita dapat memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan untuk kita janjikan. Supaya janji kita itu mengingatkan kita untuk tidak jauh-jauh dari Tuhan. Dan kita tahu hanya dekat Tuhan saja kita merasa tenang dan kita merasakan sukacita di dalam hidup kita. Hanya dekat Tuhan saja kita dapat merasakan kuat. Sebab di luar daripada firman-Nya. Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan arah yang kita tempuh juga tidak tahu kita. Sama sekali kita tidak tahu. Sejak awal Tuhan sudah memilih gereja kita. Sejak awal Tuhan sudah memilih kita menjadi jemaat, menjadi gerejanya. Mari sama-sama kita angkat pujian kita ini. Sepanjang hidupku
sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Jiwa kami mau menikmati hadiratmu Tuhan. Oh, biarkan rohmu tinggal di dalam hidup kami. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Biarkan roh Tuhan tinggal bagi kami, supaya ada yang tersisa menjadi penyembah-Mu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Selamanya kami ingin bersekutu intim denganmu, seperti Bapa dan Anak. Inilah pengakuan dari hati kami yang terdalam. Sungguh indah bersekutu di dalam-Mu Tuhan. Masuk dalam roh-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu. Dalam-Mu kami tenang, dalam-Mu kami kuat. Oh Roh Kudus, hembuskanlah roh-Mu di tempat ini. Kami rindu mengalami jamahan-Mu. Kami rindu mengalami lawatan-Mu Tuhan. Lihatlah hati kami, lihatlah kerinduan kami, lihatlah segalanya ya Tuhan. Sebab kami ingin berkenan di hadapan-Mu, seperti firman-Mu Tuhan. Inilah awal yang baik setelah 28 umur gereja-Mu, menjadi pamuji penyembah-Mu Tuhan, menjadi pamuja-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kau izinkan kami ikut menderita karena kami mengambil bagian di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat proses di mana kami dapat menjalani proses itu. Selama proses kami berusaha untuk taat dan setia, untuk tidak mencari keinginan kami, tapi perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pergumulan, persoalan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Juga terima kasih Tuhan, di mana selama 28 tahun ini hampir-hampir kami jatuh dan tergeletak. Tapi di situ kuasa-Mu nyata sekali. Dan Kau menyatakan keajaiban-Mu untuk menopang, mengangkat dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Selama pandemi kami juga ikut menderita dan merasakan banyak sekali kekurangan dan goncangan. Dan terima kasih juga Tuhan, goncangan demi goncangan yang pernah terjadi dalam sidang Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, saat mereka meninggalkan gereja ini, Yesus selalu ada ketika kami ingin berjumpa dengan-Mu. Ketika kami ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, penderitaan yang Kau izinkan sehingga kami dapat menjadikan cerita yang baik dalam hidup kami. Dan kami menjadi gereja-Mu yang kuat, menjadi gereja yang unik, menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang dimuridkan, dan menjadi gereja yang menjadi saksi dan yang siap sedia untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah gereja yang kuat dan yang kokoh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Semua kami berulang tahun pada hari ini, sehingga lebih bebas lagi kami Tuhan menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami. Ini awal yang baik Tuhan, kami dapat memuji menyembah-Mu setelah ulang tahun gereja ini yang ke-28. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan kami serahkan Tuhan Yesus acara selanjutnya kepada-Mu, biar semua dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya dan semua merasakan kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Arifin ke gereja, jam berapa nih? Bentar kak, udah mau siap kak.
gitu, tidak ada lagi main-main ini kok. Lihat ke kanan, sungguh-sungguh. mengucap syukur atas kebaikanmu. Jadi sekarang kita membuat visi. Visi ini adalah tujuan yang akan kalian capai di tahun ini. Jadi ini yang akan mengarahkan adik-adik apa target yang akan adik-adik capai di tahun ini. Visi itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada rohani, di mana rohani ini berhubungan dengan pelayanan kalian di gereja atau kerohanian kalian. Kalau jasmani dia berhubungan dengan fisik atau dengan pendidikan kalian di sekolah gitu. Kak, boleh nggak aku melayani di selebrasi? Kak, boleh nggak aku melayani di trap? Kalian nggak boleh kayak gitu. Terlebih dahulu kalian harus berdoa di hadapan Tuhan. Kalian harus membawa ini di hadapan Tuhan ya. Karena nanti takutnya ini bukan dari suara Tuhan. Ini hanya kalian ingin mencoba-coba. Jadi sebisa mungkin kalian setiap hari mendoakannya di hadapan Tuhan. Kalian membangun persekutuan intim dengan Tuhan, oke? Nanti kalau kalian sudah mencatat, kalian tidak boleh membiarkan begitu saja. Kalian harus mempraktekannya, sekaligus mendoakannya setiap hari, oke? Kurang enak badan nih. Halo Kak. Halo, Sebenarnya aku nggak bisa ikut pertemuan pelayan Kak. kenapa nggak bisa datang? Aku sakit Kak. Oh, Daniel lagi sakit. Iya Kak. Kalau Daniel sakit, mungkin itu ada dosa yang Daniel buat. Coba ingat-ingat dulu apa kesalahan atau dosa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa sakit kayak gitu. Kalau misalnya kamu berdosa, mendekatkan diri kepada Tuhan, bertobat, makanya sakit kamu itu sekarang. Besok-besok akui dosa di hadapan Tuhan ya. Oke Daniel? Oke Kak. Pokoknya, kalau misalnya Daniel tidak datang pertemuan pelayan, Daniel tidak bisa melayani. Oke ya Daniel ya? Ah, sakit, dosa. Wes, bagusnya. Udah baru. Wes, mantap. Halo Zal. Halo Kak. Mana kabarnya Zal? Baik. Udah sehat Zal? Sehat. Udah ya Zal? Oke. Dadah. Pokoknya baru. Ceknya baru. Wah, lagu Inggris. Bagus. Wih, yang bagusnya juga baru. Handicap juga baru. Wah. Bagus, luar biasa. Wih, kameranya. Wah. Wah. Halo, Leli Ajal. Halo ya Kak. Lagi sibuk dek? Iya Kak, ini lagi mau mempersiapkan kuliah online Kak. Oh gitu. Gini Kak Cia mau mendata jemaat yang mau ibadah offline di gereja. Apakah Rijal dan keluarga bisa datang ibadah offline? Bisa Kak, bisa. Oh bisa ya. Iya. Berarti Rijal nanti di ibadah kedua ya. Oh baik Kak, ibadah kedua ya Kak. Oke, makasih ya Jal. Oke Kak, makasih Kak. Kalau dipikir, aku kan lagi sakit.
Harusnya kan aku cek kesehatan dulu. Kan kalau aku sakit, yang lain bisa tertular. Halo ya kak. Kak, kan kayak gini, aku sama keluarga kayaknya nggak bisa hadir deh kak. Soalnya aku lagi sakit, terus belum sempat ngecek ke puskesmas. Jadi kemungkinan nggak hadir kak. Tadi hanya bisa ibadah online. Oh, berarti Rijal dan keluarga ya ibadah online aja ya? Iya kak. Oh gitu, ya udah. Ya. Nanti kakak kirimkan ya link ibadahnya di WA Rijal. Baik kak, baik kak. Oh iya, jangan lupa juga besok hari Minggu itu kita ada perjamuan kudus ya Jal. Jangan lupa disiapin ya. Oh baik kak, nanti minggu ini aku akan persiapkan perjamuan kudus kak. Terima kasih ya kak. Oke deh, sama-sama. Terima kasih kak. Aku, kamu, kitalah gereja. Pandemi mengembalikan makna ibadah. Bukan gedung, bukan keramaian, melainkan hati kita. Pandang ke depan, jangan hidup di masa lampau. GKI Padang sudah 28 tahun. Kita berkembang pesat. Lihat, ada yang berkuliah. Dahulu ini dianggap mustahil. Tetapi Tuhan bekerja. Lihat, ada yang berjuang dan berkorban. Jarak yang jauh tidak menjadi penghalang. Mereka memberi. Meski ekonomi tidak stabil. Mereka selalu ada dan setia. Pemuritan membuahkan hasil. Aku, kamu, kitalah gereja. Sama-sama kita mengucapkan selamat ulang tahun bagi gereja kita GKI Padang 32 ya. Selamat ulang tahun bagi GKI Padang yang ke-28 tahun. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus kita, haleluya. Kita berterima kasih kepada semua kita yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perawatan gereja kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga telah mengambil waktu pada tanggal 9 April kemarin berdoa di rumah masing-masing dengan keluarga atau pribadi sehingga kita dapat mengucap syukur ulang tahun gereja kita yang ke-28 tahun. Nah, bukti kita mengucap syukur pada hari ini kita datang, kita bersama-sama mengikuti ibadah perayaan ulang tahun gereja kita dan pada saat ini juga kita akan menyatukan hati kita untuk sama-sama berdoa menaikkan ucapan syukur kita untuk gereja kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa ucapan syukur kita yang akan dipimpin oleh Bapak Alex. Bapak terkasih, pada saat kita akan naikkan ucapan syukur kita dan nantinya kita akan naikkan doa kita bagi Tuhan. Kita satukan hati kita. Bapa kami yang baik, Bapa kami surga, terima kasih Tuhan pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan buat segala kasih dan anugerah bagi kami, di mana kami sangat bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan yang selalu menopang Tuhan Yesus GKI Padang di usia yang ke-28 tahun ini. Kami percaya Tuhan semuanya itu oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus Allah Bapa pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahkan juga kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yaitu Bapak Gembala Sidang kami Tuhan yang telah memulai pelayanan di Kota Padang ini Tuhan Yesus Allah Bapa.
Sehingga Tuhan, GKI Padang ini Tuhan Yesus Allah Bapa, kami percaya Tuhan, mulai dari kesetiaan bahkan iman Tuhan, begitu juga pengajaran Tuhan yang telah diberikan bagi kami semuanya Tuhan Yesus Allah Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, yang diberikan Tuhan membuat kami Tuhan gerejamu sampai hari ini Tuhan, itu semuanya Tuhan Yesus Allah Bapa oleh Tuhan, oleh dari hambamu Bapak Gembala Sidang kami, sekalipun dia tidak ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Begitu juga kami sangat bersyukur Tuhan buat hambamu Ibu Gembala Sidang kami. Begitu juga sampai ke keluarganya Tuhan, yang masih setia dan masih ada Tuhan untuk meneruskan Tuhan pelayanan Tuhan di tengah-tengah kota ini Tuhan Yesus Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan senantiasa Tuhan memberkati Tuhan Yesus keluarga hambamu Gembala Sidang kami. Engkau yang akan memakai mereka Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus Allah Bapa, GKI Padang Engkau pakai berpegangan tangan Tuhan untuk memberkati kota ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Allah Bapa, biarlah senantiasa Tuhan Yesus Allah Bapa lewat Tuhan ulang tahun gereja yang ke-28 tahun ini Tuhan, semakin Tuhan maju, semakin kami besar Tuhan, semakin kami berkembang di dalam Engkau. Terpujilah namamu. Begitu juga kami sangat bersyukur Tuhan buat pelayanmu, bahkan sebagai umatmu Tuhan Yesus Allah Bapa, yang masih setia dan masih saat Tuhan Yesus Allah Bapa untuk kesatuan Tuhan dalam gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami menaikkan doa kami bagimu Tuhan, bahwa Kau senantiasa Tuhan dan Allah yang tetap sama Tuhan, mulai dari saat sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Allah Bapa. Bahkan kuasa-Mu Tuhan tidak akan pernah berubah Tuhan Yesus, bahkan janji-Mu, berkat-berkat-Mu yang senantiasa Tuhan memberkati GKI Padang ini Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan Yesus Allah Bapa, berkat-berkat-Mu itu yang akan menjadi milik Tuhan Yesus, yang akan menuntut Tuhan GKI Padang Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus Allah Bapa, sehingga Tuhan GKI Padang ini Tuhan, sebagaimana kami gerejamu semakin berkembang di tengah-tengah kota ini, semakin menjadi teladan Tuhan, semakin menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah kota ini Tuhan Yesus Allah Bapa. Begitu juga bagi senantiasa Tuhan Yesus Allah Bapa, kami berdoa bagi setiap visi dan misi Tuhan Yesus Allah Bapa, agar senantiasa kami semakin dapat bertumbuh di dalam Engkau, dan senantiasa Tuhan Yesus Allah Bapa untuk mempersiapkan diri kami untuk dapat mengerjakan Tuhan, untuk mengerjakan panggilan-Mu Tuhan Yesus Allah dalam setiap hidup kami, untuk mengerjakan Tuhan Yesus Allah Bapa maksud-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan yang besar di tengah-tengah kota ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Allah Bapa. Di usia yang ke-28 ini Tuhan, kami percaya pelayan dan jemaat-Mu Tuhan tetap bersatu hati Tuhan, tetap bersatu dan senantiasa Tuhan bergandeng tangan Tuhan Yesus Allah Bapa, agar senantiasa kami tetap sampai kepada panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus kami matakan seluruh pekerjaan setan melalangi GKI Padang ini semakin maju, semakin besar di tengah, semakin menjadi luas, tidak berkuasa Engkau. Tinggalkan dalam nama Yesus, demi nama Yesus, melalangi langkah, melalangi misi, visi, tidak berkuasa Engkau. Tinggalkan dalam nama Yesus, bahkan melalangi umat Tuhan, bahkan jemaatnya Tuhan, tetap setia, tetap bersatu hati, tidak berkuasa Engkau dalam roh perpecahan juga. Engkau tinggalkan seluruh umat Tuhan, Engkau tinggalkan kami gereja Tuhan, tidak berkuasa Engkau, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagi namamu, haleluya. Mari kita sama berkata amin.
mengajak kita semua jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Nanti kita menyanyikan happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sebelum kita sama-sama, walaupun kami berempat di sini meniup lilinnya, ikut juga saudara. Walaupun kami berempat di sini, ini mewakilkan saudara, bukan karena yang terbaik, bukan seperti itu saudaraku. Ya, tapi memang ada sedikit ya khusus, ada sedikit khusus di antara mereka saudaraku. Ya, tapi bukan berarti saudara tidak khusus gitu. Nah, kalau kita menginginkan pertumbuhan rohani, amin. Haleluya. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada kita, yaitu jikalau kita membuat ulang tahun gereja yang ke-28 ini adalah ulang tahun kita, maka kita akan bebas datang kepada Tuhan untuk meminta visi dari Tuhan. Semua kita perlu memiliki visi supaya ada tujuan kita, supaya kerinduan kita semakin ya besar, supaya kita pun semakin sampai kepada tujuan itu. Juga saya berterima kasih kepada umat Tuhan seluruhnya, ya seluruhnya saudaraku. Gak bisa saya sebut satu persatu yang sudah memberkati gereja ini, baik juga kami. Dan terima kasih juga buat semua pengorbanan-pengorbanan saudara. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Hidup miliknya.
Baik saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Sudah selesai ibadah kita. Mari sama-sama kita saudaraku berdoa atau mengucap syukur semuanya ini saudaraku yang kekasih. Sama-sama kita mengakhiri dengan doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan dan kemurahan yang sudah kau berikan Tuhan bagi gerejamu. Sehingga kami sama-sama seluruh umatmu Tuhan mengikuti perayaan ulang tahun bersama dengan ibadah kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat semua perjalanan, begitu juga pengorbanan-pengorbanan yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh umatmu. Demikian juga Tuhan, kesehatan dan kekuatan yang kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat bersama-sama beribadah dan merayakan ulang tahun gereja ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, sama-sama kami merasakan ulang tahun gereja ini adalah ulang tahun kami. Sehingga kami merasa lebih bebas lagi beribadah, lebih bebas lagi Tuhan kami menjalankan kebenaran firman-Mu. Baik juga lebih bebas lagi kami Tuhan Yesus untuk memuji-Mu, begitu juga Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan lebih bebas lagi kami Tuhan Yesus untuk meminta visi daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat gereja-Mu di mana kami dapat bernaung dalam gereja ini. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Sama-sama kami Tuhan menggumuli dan sama-sama kami mendoakan supaya setelah umur 28 tahun ini kami dapat berjalan kembali Tuhan untuk mencari kehendak-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Supaya perkara besar itu terjadi. Supaya semua perjuangan-perjuangan yang sudah dipersembahkan, semua itu menjadi jalan bagi kami untuk menerima perkara besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami Tuhan menjadi besar. Semua kami memiliki perkara yang besar, memiliki iman yang besar. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih, haleluya Bapa. Semua sampai kepada anak-anak kami. Anak-anak kami juga mengambil perkara besar yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan firman-Mu berkata supaya kami siap sedia melakukan dan mengerjakan firman itu. Hari ini kami diberkati. Dan hari ini Tuhan menyingkapkan rahasia firman, supaya kami menjadi besar, supaya kami memiliki iman yang besar, supaya kami mengerjakan perkara-perkara besar. Terima kasih, haleluya Tuhan. Semua bersukacita, semua berbahagia, karena gereja Tuhan adalah kami berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengulurkan tangan-Mu memberkati semua yang bekerja, yang melayani, yang berkorban, semuanya sehingga terbentuk dengan baik ibadah, begitu juga perayaan ulang tahun gereja pada hari ini. Berkat-Mu juga turun bagi saya, bagi Philip, Ripka, Markus, Onike, baik bagi pelayan altar, begitu juga Tuhan bagi semua yang melayani pada hari ini, guru sekolah minggu, semua pelayan-pelayan-Mu, semua umat-Mu Tuhan Yesus diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat lingkungan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati pemerintah kami. Apapun Tuhan Yesus perjuangan-perjuangan yang akan dilakukan, dikerjakan oleh pemerintah kami, jangan pernah Engkau tinggalkan mereka Tuhan. Tetapi dalam genggaman-Mu kami serahkan pemerintah kami, bangsa kami dan negara ini. Terima kasih, haleluya. Sebentar kami pulang Tuhan, Engkau-lah yang menyertai perjalanan kami. Tibakan kami dengan selamat, dan makanan minuman yang sudah disiapkan kuduskan Tuhan sehingga menjadi berkat bagi kami. Kembalikan Tuhan berkali lipat ganda bagi setiap yang berkorban. Terima kasih, haleluya. Darah Yesus membungkus dan membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat udara, begitu juga kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita, tekanan, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar Kosta Beribu. Tinggalkan kami gereja Tuhan, tinggalkan visi yang diberikan Tuhan bagi kami, tinggalkan perjalanan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari kita amenkan firman Tuhan ini dan kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Haleluya.